Wajah Kementerian Komdiji ikut tercoreng oleh ulah pegawainya yang kong kali kong dengan pemilik atau pengelola situs taruhan daring. Mereka bahkan mengharuskan pemilik atau pengelola situs tersebut menyetor sejumlah uang bila ingin situsnya tidak diblokir. Padahal mereka seharusnya berdiri paling depan dalam memberantas praktik hitam judi online. Bagaimana para pegawai itu melancarkan aksinya? Selengkapnya dalam Benang Merah Main Mata di Barisan Orang Dalam. Kementerian Komunikasi dan akan dikeluarkan dari daftar hitam. Daftar itu diketahui berisi kumpulan situs judi online yang menunggu giliran diblokir oleh Komdiji. Selanjutnya, daftar yang sudah disaring itu barulah kemudian disetorkan ke pihak berwenang untuk dilakukan pemblokiran. Selama ini terdapat ribuan website judi online yang dikelola oleh para pelaku agar terhindar dari pemblokiran, di mana sampai dengan saat ini penyidik masih terus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap website-website tersebut. Salah satu tersangka dikatakan memperoleh imbalan hingga 8,5 juta rupiah untuk setiap situs yang dikawalnya. Bahkan sindikat pelindung situs judi online di lingkungan Kemenkomdigi disebut-sebut telah membentengi 1.000 dari sekitar 5.000 situs judi online yang semestinya mereka bekukan. Para tersangka memupuk bisnis gelapnya itu di sebuah ruko yang berdiri di kawasan Galaksi Bekasi, Jawa Barat yang mereka dirikan atas inisiatif sendiri tanpa sepengetahuan atasan di Kemenkomdigi. Ruko itu pun layaknya kantor satelit tempat para tersangka bekerja mulai dari pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu setempat. 3 tersangka utama dengan inisial AK, AJ, dan A diketahui berperan sebagai pengendali. Polisi bahkan menyebutkan tersangka AK berwenang dalam pengaturan blokir situs judi online. Kewenangan AK itu diatur dalam prosedur operasi standar yang baru, namun di balik itu pertanyaan menggelitik mengemuka adanya kesengajaan atau tidak dalam SOP baru tersebut. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdiji. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan.
Penyelidikan lebih dalam juga mengungkapkan para tersangka tak hanya lihai menyembunyikan praktik taruhan daring, tetapi juga piawai mengelabui radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mereka diduga kuat telah sengaja merekayasa nomor rekening sedemikian rupa sehingga nomor yang mereka kirimkan ke PPATK tidak ketahuan terindikasi judi online. Meski awalnya sempat mengecoh, namun kerja PPATK yang mengedepankan kehati-hatian akhirnya sanggup mengendus tipu muslihat para tersangka untuk kemudian mengungkap rekening asli mereka. Polisi menyebut tersangka AK dan yang lain menerima sejumlah uang dari situs-situs yang mereka kelola. Aliran fulusnya yakni uang setoran dari para bandar diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai dan juga melalui jasa penukaran mata uang asing dengan lokal atau money changer. Tercatat ada 2 money changer sebagai tempat mengalirkan dana dari situs judi online ke para tersangka. 2 money changer itu pun dikabarkan telah digeledah oleh polisi. Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar itu diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai ya, dan juga melalui money changer. Terhadap money changer ini penyidik telah melakukan penggeledahan di 2 money changer. Kemudian saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Meski begitu, ada pula bentuk-bentuk transaksi lain yang kerap digunakan para pelaku judi online. Menyikapi hal ini dan judi online secara keseluruhan, sejumlah kalangan meminta pihak PPATK bertindak lebih responsif mendalami dugaan aliran dana di pusarannya. Pengelabuhan transaksi melalui Bitcoin, melalui kemudian Binance. Terakhir beberapa kita menemukan Binance. PPATK saat ini terlibat di dalam Satgas terkait dengan judi online yang kemudian kemarin baru saja dirapatkan oleh dipimpin langsung atas perintah Bapak Presiden Prabowo, dipimpin langsung oleh Bapak Menko Polkam. Dibentuk ada 5 des, salah satunya adalah mengenai judi ini. Dan PPATK terlibat di seluruh des yang ada. Apa yang dilakukan Pak Ivan, entah blokir kah, entah laporan ke penegakan hukum, kalau ngelihat ini kayaknya udah nggak bener nih. Oke, blok semua transaksi yang terkait dengan judi online. Kalau Pak Ivan dengan penegakan hukum melakukan reaktif apa yang terjadi dengan memblokir, saya rasa itu akan menurunkan dari terkait apa yang dilakukan judi online di Republik ini. Mengiringi pengungkapan kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti seperti uang tunai senilai lebih dari 70 miliar rupiah, beberapa unit laptop dan telepon seluler, serta beberapa barang bukti lainnya. Polisi pun terus menyelidiki asal-muasal aset-aset panas tersebut.